Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 anggota. Anggota pertama ada Mustika. Anggota kedua ada Elin Purnamasari. Dan anggota ketiga ada Mega Andisa. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek UTS mata kuliah pengembangan kurikulum dengan materi komponen-komponen kurikulum dan dosen pengampu Siti Raihan, SPD, MPD. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen kurikulum. Nah, di dalam kurikulum terdapat 6 komponen yang nantinya kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ada komponen tujuan. Nah, komponen tujuan ini dibagi lagi menjadi 4 macam tujuan. Ada tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Nah, tujuan pendidikan nasional ini merupakan tujuan untuk mengembangkan peserta didik menjadi warga negara yang sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan berbudi pekerti luhur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, tujuan institusional ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh semua institusi yang dimana sebagai suatu kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa saat menyelesaikan program suatu lembaga maupun setelah menyelesaikan program suatu lembaga. Nah, selanjutnya tujuan kurikuler. Tujuan ini harus dicapai untuk setiap bidang studi atau mata pelajaran. Jadi ini adalah tujuan yang harus dicapai setelah tujuan institusional. Dan yang terakhir adalah tujuan instruksional. Tujuan ini termasuk tujuan kurikulum yang dapat didefinisikan sebagai keterampilan yang harus dimiliki siswa setelah mempelajari bidang studi tertentu. Nah, selanjutnya yang kedua ada komponen isi dan struktur program atau materi. Nah, komponen isi ini merupakan komponen yang relevan dari pengalaman yang harus dimiliki siswa. Nah, isi kuliah berkaitan dengan pengetahuan yang secara umum digambarkan dalam isi setiap mata pelajaran, aspek-aspek yang terkait dengan mata pelajaran dan kegiatan serta aktivitas mahasiswa. Nah, untuk menentukan isi kurikulum harus tidak terlepas dari kondisinya peserta didik atau psikologi anak dengan menyesuaikan jenjang pemikiran, perkembangan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan IPTEK. Nah, dalam pemilihan isi kurikulum tentunya terdapat karakteristik. Nah, karakteristiknya ada 4. Karakteristik pemilihan isi kurikulum itu terdiri dari sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, dalam pemilihan isi kurikulum itu kita harus sesuaikan dengan tujuan yang mau kita capai. Jadi, harus disesuaikan. Nah, selanjutnya sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Jadi, disesuaikan sama tingkatannya. Nah, tidak yang bercampur. Nah, selanjutnya bermanfaat bagi siswa, masyarakat, negara, dan negara bagian saat ini dan masa depan. Dan terakhir, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa? Karena pendidikan sekarang kan kita mengikuti perkembangan zaman teknologi. Dengan adanya teknologi, pendidikan memudahkan kita dalam menjalankan suatu pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu komponen media atau sarana dan prasarana. Media adalah alat perantara untuk mengajar. Nah, alat yang memudahkan penerapan isi kurikulum agar siswa dapat lebih mudah memahaminya saat mengajar atau belajar. Penggunaan media dalam proses pembelajaran menjadi penting karena membantu siswa dan guru untuk menyampaikan makna kepada siswa karena telah mampu menangkap
dan memahami mata pelajaran yang dipelajarinya. Nah, kemudian komponen strategi KBM, di mana metode dan strategi merupakan elemen ketiga dari pengembangan kurikulum. Komponen ini memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kurikulum. Seberapa hebat dan ideal tujuan yang perlu kita capai dan mungkin tidak dapat mencapainya tanpa strategi yang tepat untuk mencapainya. Nah, strategi mengacu pada pendekatan, metode pengajaran, dan alat yang digunakan di kelas. Dalam implementasi suatu kurikulum, strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan isi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran mengacu pada pelaksanaan aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kualitas kursus sangat tergantung pada kemampuan guru untuk mempelajari dan menerapkan teori pendidikan. Metode ini memainkan peran penting dalam implementasi kurikulum karena melibatkan tugas-tugas yang harus diselesaikan siswa dan guru. Selanjutnya kita akan bahas proses KBM. Ada 2 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama strategi yang erat kaitannya dengan taktik atau taktik yang digunakan guru untuk mengimplementasikan kurikulum secara sistematis. Nah, sistematis di sini artinya ada keterkaitan antar komponen kurikulum. Ini berarti bahwa mereka diatur secara terpadu untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, strategi yang berpusat pada guru dan strategi yang berpusat pada siswa. Di mana strategi yang berpusat pada guru ini menggunakan suatu pendekatan, yaitu pendekatan deskriptif. Nah, pendekatan deskriptif ini merupakan suatu pendekatan yang berpusat pada guru, di mana kata-kata yang digunakan untuk menyajikan materinya itu yaitu peran gurunya yang paling dominan dalam penyampaian materinya. Dan juga kalau dalam strategi yang berpusat pada siswa itu menitik beratkan pada minat dan kebutuhan siswa. Oleh karena itu, siswa lebih mau mencari dan menemukan. Ini istilah lain dalam proses pembelajaran, yaitu menurut siswa dengan minat siswa yang terjadi melalui penggunaan model menanya atau dengan menemukan masalah. Strategi untuk menggunakan atau memilih biasanya itu sepenuhnya terserah pada guru, tergantung pada kepribadian guru, relevansi dengan tujuan, jenis materinya apa, isinya, dan tingkat pertumbuhan siswa. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang komponen evaluasi. Ada 2 poin juga yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, penilaian kurikulum, di mana merupakan suatu program pendidikan yang bertujuan untuk mengevaluasi kurikulum dan menentukan efektivitas, kemanjuran, relevansi, dan produktivitas program dalam mencapai tujuan pendidikan. Efisiensi mengacu pada penggunaan waktu, tenaga, peralatan, dan sumber daya lainnya secara optimal. Efektivitas mengacu pada pemilihan atau penggunaan cara atau metode yang paling penting untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada penilaian masukan kurikulum, yang dimana meliputi penilaian terhadap semua sumber daya yang dapat mendukung program pendidikan, seperti penilaian sumber daya, staf, konteks sosial, dan siswa sebelum berpartisipasi dalam program. Evaluasi proses ini meliputi evaluasi strategi, implementasi kurikulum, dan juga meliputi proses belajar mengajar, penyuluhan, pemantauan, administrasi, dan evaluasi fasilitas pendidikan dan hasil belajar.